Nasihat-nasihat dari Sufi Jalaluddin Rumi. Pesan dari Tuhan. Ada ratusan pesan dari Tuhan di setiap momen yang kita alami. Semua kejadian pastilah ada hikmahnya. Oleh karenanya, kita harus dapat mengambil hikmah dari segala sesuatu yang menimpa kita. Misalnya, ketika kita tiba-tiba sakit perut, lantas kita membeli obat sehingga sakit kita pun mereda. Namun, tidak berselang lama, ternyata sakit perut kita kambuh. Dalam hal ini tentu ada hikmah di balik kejadian tersebut. Kalau kita berupaya mengambil hikmah, maka kita akan segera mengecek pola makan kita, apakah sehat atau tidak. Sementara jika kita tidak berupaya mengambil hikmah, sekalipun kita meminum obat, sakit perut itu boleh jadi akan terus menimpa kita. Kenapa? Karena kita bersandar hanya pada obat dan tidak benar-benar ingin sehat. Kalau kita tidak ingin sakit perut lagi, maka seharusnya kita mengatur pola makan kita sehingga menjadi lebih sehat. Misalnya, kita wajib mengurangi mengonsumsi makanan-makanan pedas atau makanan yang banyak mengandung cabai. Begitulah hikmah yang bisa kita ambil sehingga kita lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Selain itu, ingatlah bahwa masih banyak pesan yang harus kita tangkap dari beragam momen yang kita alami. Apalagi kita dapat mengambil hikmah, maka hidup kita akan semakin berwarna. Kita pun bisa menjadi lebih bijaksana lantaran kita mengambil ibroh dari hal-hal yang sudah kita alami atau dari kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran. Dengan demikian, penting bagi kita memahami bahwa semua kejadian pastilah ada hikmahnya. Misalnya, ketika ditimpa musibah berupa kemalingan atau kecurian atau kehilangan, kecopetan, dan kematian orang-orang terdekat, ambillah hikmah dari beragam musibah tersebut. Dengan hikmah inilah kita akan mampu menerima pesan-pesan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melakukan perenungan terhadap semua kejadian yang kita alami, dan mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dapat menerima atau mampu menangkap hikmah dari segala kejadian, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dan beristiqomah di dalam keimanan dan kebenaran. Seperti yang difirmankan Allah, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-269. Nasihat selanjutnya dari Jalaluddin Rumi, menyucikan diri dari dosa. Jalaluddin Rumi berkata, air berkata kepada yang kotor, kemarilah. Maka yang kotor akan berkata, aku sungguh malu. Air berkata, bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku? Ketika ada makhluk yang kotor, kita membutuhkan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada diri kita. Apabila kita enggan mendatangi air, maka kita akan terus menjadi kotor. Dalam pernyataan tersebut, air yang dimaksud ialah Tuhan yang membersihkan dosa-dosa kita. Tuhan adalah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Memaafkan. Membersihkan diri dengan mendatangi air sangatlah penting. Yang dimaksud air di sini adalah air ketuhanan.
Hal ini dimaksudkan agar kita lebih serius lagi dalam mencintainya. Sebelum malaikat Israel mencabut ruh kita, dan sudah sepatutnya kita menyucikan diri terlebih dahulu. Bahkan kita mestilah sudi mencintainya sepenuh hati. Dalam hal ini kita wajib bersyukur karena air yang bersih membersihkan kesempatan kepada kita. Alhasil kita memiliki banyak waktu untuk memohon pengampunannya. Mendatangi air dalam arti mendatangi Tuhan ialah kebutuhan kita, sebagaimana juga membutuhkan obat ketika kita sakit. Dosa adalah noda atau penyakit yang melekat pada hati atau jiwa kita. Oleh karenanya kita perlu membersihkannya agar jiwa kita sehat, damai, tenang, tentram, dan sejahtera. Jangan pernah malu mendatangi air, sekalipun dosa kita sudah menumpuk. Ketahuilah, Dia adalah Maha Penerima Taubat. Sementara kita memang makhluk pendosa. Namun, apabila kita membiarkan diri tenggelam dalam kubangan dosa, dan tidaklah ingin kita membersihkan diri dengan bertobat kepadanya, maka ketahuilah, pada awalnya manusia terlahir bersih dan suci. Ia terbebas sepenuhnya dari dosa. Oleh karenanya sudah seharusnya kita kembali kepadanya dalam keadaan lebih bersih dan suci sebagaimana kita terlahir dulu. Dengan demikian malaikat rahmat yang berhak membawa roh si pembunuh. Dengan demikian sangatlah beruntung orang-orang yang sudi menyucikan diri, bertaubat dengan niatan yang tulus karena ingin memperoleh ampunannya. Dalam kisah tersebut digambarkan secara jelas bahwa laki-laki yang sudah membunuh 100 orang dan sama sekali belum pernah beramal sedikit pun, roh ternyata masih memperoleh ampunannya sebagaimana sabda Rasulullah. Orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak berdosa.